Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas kewarganegaraan. Secara garis besar, hasil analisis kami menunjukkan bahwa Telkom University sudah berupaya mendukung nilai-nilai SDGs 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, seperti lingkungan belajar yang kondusif, fasilitas kampus yang inklusif, serta pelayanan akademik yang cukup transparan dan memperhatikan keadilan bagi seluruh mahasiswa. Namun, kami juga menemukan bahwa beberapa aspek masih perlu diperkuat, terutama dalam hal sosialisasi program atau saluran pelaporan ketika terjadi tindakan diskriminatif. Artinya, implementasi SDGs 16 sudah berjalan, tetapi masih dapat dioptimalkan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Terdiri dari 7 orang anggota, yaitu pertama Alia Zahra Tahira, kedua Zemima Melodia, ketiga Bunga Salsabila, keempat Arya Rahmat Maulana, kelima Anissa Zuryani Zumar, keenam Anjar Yalgi, ketujuh saya sendiri Bima Putra Sohan. Selanjutnya adalah ringkasan analisis. Kampus berperan penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan adil sesuai dengan prinsip SDGs 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan inklusivitas. Namun, tantangan seperti perbedaan latar belakang mahasiswa, kurangnya sosialisasi program, dan ketidaktahuan terhadap saluran pelaporan kasus diskriminasi masih sering ditemukan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana kampus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Konteks dan urgensi SDGs 16 di kampus. Nah, mengapa SDGs 16 penting untuk universitas? SDGs 16 menekankan peace, justice, and strong institution. Kampus adalah representasi mini masyarakat, tempat pembentukan nilai toleransi, keadilan, dan integritas. Universitas bukan hanya tempat belajar akademik, tapi juga ruang untuk pembentukan perilaku dan karakter sosial. Telkom University memiliki peran strategis dalam menciptakan budaya damai, inklusif, dan bebas diskriminasi. Baik, saya akan menjelaskan hasil wawancara dengan sejumlah warga dan mahasiswa menunjukkan bahwa mayoritas sudah mengetahui hak mereka sebagai warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat dan hak mendapatkan pendidikan. Namun, pelaksanaan kewajiban masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta kurangnya ketertiban dalam kegiatan sosial di sekitar mereka. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai hak sudah cukup baik, tetapi kesadaran dalam memenuhi kewajiban masih perlu ditingkatkan. Baik, di slide berikutnya saya akan menjelaskan temuan ini selaras dengan konsep rule of law yang menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Mengacu pada pandangan Surjono Sukanto, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencakup dimensi moral. Artinya, kesadaran hukum seharusnya muncul dari diri kita sendiri atau individu. Lalu selanjutnya metode penelitian. Yang pertama itu metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Yanda dan Bu Tika. Dengan topik yaitu toleransi, keadilan, penanganan konflik, kesetaraan akses, dan saluran pelaporan. Lalu yang kedua, observasi lapangan, yang dimana mengamati interaksi mahasiswa, fasilitas inklusif, budaya komunikasi, dan suasana kampus secara langsung. Dan yang ketiga, dokumentasi yang telah dilakukan ketika wawancara. Lalu, slide selanjutnya, temuan utama dari wawancara. Apa sih yang dikatakan oleh staf akademis FKS tersebut? Yang pertama yaitu nilai toleransi, empati, dan saling menghargai dianggap sangat penting. Lalu poin yang kedua, kampus memiliki program untuk membangun kebersamaan dan harmoni. Lalu poin yang ketiga yaitu saluran pelaporan seperti PPKPT tersedia, namun masih kurang dikenal mahasiswa. Lalu poin yang keempat, penanganan konflik biasanya dilakukan secara damai dan adil. Lalu poin yang terakhir, poin kelima yaitu tantangan terbesar membangun budaya karakter dan kesadaran empati di tengah keberagaman.
Oleh karena itu, diperlukannya sinergi antara kampus dan mahasiswa untuk benar-benar membangun iklim yang damai. Pada slide ini, kita dapat melihat kondisi aktual terkait suasana kampus dalam konteks pembangunan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif. Secara keseluruhan, kampus telah berhasil menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif, di mana interaksi antar mahasiswa, dosen, serta staf berlangsung secara sehat dan saling menghargai. Dari sisi fasilitas, kampus juga sudah menyediakan berbagai sarana pendukung inklusivitas, misalnya ramps untuk pengguna kursi yang memudahkan mobilitas, serta ruang ibadah lintas agama yang menunjukkan komitmen kampus dalam menghormati keberagaman. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Salah satunya adalah penyebaran informasi mengenai unit pendukung mahasiswa seperti PPKPT. Meskipun layanan dan fasilitas PPKPT sebenarnya sudah tersedia dan aktif, namun publikasinya masih belum merata sehingga sebagian mahasiswa belum sepenuhnya mengetahui adanya layanan ini. Dengan kata lain, implementasinya sudah berjalan, tetapi kampus perlu memperkuat strategi komunikasi dan publikasi agar seluruh mahasiswa dapat mengakses dukungan secara optimal. Pada slide ini, kita melakukan evaluasi implementasi SDG 16 di Telkom University melalui analisis SWOT. Pertama, dari sisi strength atau kekuatan, Telkom University sudah menunjukkan transparansi dan integriti dalam layanan admisi. Ini menjadi fondasi penting dalam membangun institusi yang adil dan terpercaya. Selain itu, fasilitas inklusif seperti aksesibilitas fisik dan ruang ibadah lintas agama sudah tersedia. Budaya komunikasi yang terbuka menjadi kekuatan lain untuk mendorong adanya interaksi sehat antar sivitas kampus. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Sosialisasi mengenai saluran pelaporan seperti mekanisme pelaporan kasus pelanggaran atau kekerasan masih belum masif. Akibatnya, tidak semua mahasiswa mengetahui bagaimana atau kemana harus melapor. Selain itu, edukasi mengenai nilai empati dan toleransi juga belum merata, sehingga masih ada potensi kesenjangan pemahaman di antar mahasiswa. Kemudian, opportunity atau peluang. Kampus memiliki peluang besar untuk mengembangkan program-program anti-diskriminasi dan peningkatan inklusivitas. Selain itu, optimalisasi dan digitalisasi laporan informasi dapat mempercepat akses, meningkatkan transparansi, dan membuat layanan lebih efisien. Terakhir, threat atau ancaman. Jumlah mahasiswa yang terus meningkat setiap tahun dapat menjadi tantangan tersendiri. Jika peningkatan jumlah ini tidak dibarengi dengan edukasi, sosialisasi, dan penguatan budaya toleransi, potensi konflik di lingkungan kampus juga akan ikut meningkat. Jadi, melalui analisis ini, kita bisa melihat bahwa Telkom University sudah berada di dalam jalur yang tepat, tetapi tetap memiliki ruang besar untuk memperkuat implementasi SDG 16 ke depannya. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Telkom University melalui peran staf admisi telah berkontribusi dalam menciptakan tata kelola lembaga pendidikan yang transparan dan berintegritas. Upaya seperti penyebaran informasi yang jujur, pelayanan yang adil terhadap calon mahasiswa, dan keterbukaan dalam proses promosi kampus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan prinsip SDGs 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Sebagai mahasiswa, kami memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan kampus yang berintegritas, partisipatif, dan taat aturan. Melalui ketertiban aktif dalam kegiatan akademik maupun sosial, mahasiswa dapat menjadi bagian dari upaya membangun institusi pendidikan yang kuat, adil, dan berlandaskan hukum. Oke, baik. Pada slide ini saya akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan kampus untuk semakin memperkuat implementasi SDGs 16. Yang pertama, kampus itu perlu meningkatkan sosialisasi mengenai saluran pelaporan seperti PPKPT. Masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui keberadaan dan fungsinya, sehingga penting untuk memperluas publikasi. Kedua, kami merekomendasikan adanya program edukasi empati dan anti diskriminasi bagi mahasiswa baru. Tujuannya agar mahasiswa sejak awal tuh bisa memahami pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan.
Terus yang ketiga, kampus dapat memperkuat transparansi kebijakan melalui kanal digital. Dengan begitu, mahasiswa dapat mengakses informasi secara lebih mudah dan terbuka. Lalu yang keempat, kami melihat pentingnya melibatkan mahasiswa dalam berbagai proyek sosial dan kegiatan pengembangan karakter. Hal ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sosial kampus. Dan yang terakhir, kampus perlu melakukan evaluasi berkala terhadap fasilitas aksesibilitas untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa termasuk yang memiliki kebutuhan khusus mendapatkan kenyamanan dan kesetaraan akses. Nah, harapannya rekomendasi ini dapat membantu kampus semakin konsisten dalam mewujudkan lingkungan yang damai, adil, dan inklusif sesuai SDGs 16. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai implementasi nilai SDGs 16 di Telkom University. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan memperhatikan pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama mengenai pentingnya nilai perdamaian, keadilan, dan inklusivitas di lingkungan kampus.